وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kembali dia belum melanjutkan di dalam mudzakarah yang belum memiliki penjelasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ad-Darimi yang ketujuh riwayat daripada Abdullah bin Salam sampai di ucapan beliau walan aqbidahu hatta yuqima al-millata al-muta'awwijah bi an yushhada an la ilaha illallah. Di antara ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Injil maupun Taurat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saya tidak akan mencabut nyawanya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan agama al-muta'awwijah yang sudah menjadi bengkok. Dalam artian bahwa mereka keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para manusia maradika, mereka sudah tidak mempertahankan agama tauhid, akan tetapi mereka menyembah berhala, menyimpang, membengkokkan agama tauhid dengan menyembah berhala. Berbicara maradika untuk meluruskan agama tersebut yang mereka selewengkan bi ayyushhada an la ilaha illallah, yaitu dengan dipersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali membawa mereka kepada dinut tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dinarak dengan sembah patung, dinarak dengan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Namun di dalam hadis niki yang bulughah menemukan dinarak kana wa anna Muhammadar Rasulullah, hanya mengatakan bi ayyushhada an la ilaha illallah. Dinarak Muhammadur Rasulullah niki termasuk min babil iktifa. Min babil iktifa, pada dalam ayat Al-Quran yang mengatakan sarabila taqikumul harra, itu pakaian yang akan menjaga kalian dari rasa panas di bahasa Al-Quran. Namun di sana juga al-barda juga maradika, harra wal barda, min babil iktifa, menjemput salah satunya tapi yang dimaksud dua-duanya. Sama seperti hadis yang mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, dinarak kena muslimatin, niki pun disebut dengan min babil iktifa, menyebut salah satunya namun mencakup kedua-duanya. Pada marak ni kebahasan syarih hafizahullah taala. Kemudian di antara hikmah kenapa hanya mengatakan bi ayyushhada an la ilaha illallah, dijelaskan dalam riwayat niki kada fi hadhihi riwayah, demikian yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Salam. Sambut wikan niki merupakan riwayat Abdullah bin Salam. Wa waqa'a fi riwayat Atha an Amr bin al-As, dan terdapat pada riwayat Atha dari Amr bin al-As. Adapun riwayat sakniki dalam Sunan Ad-Darimi niki riwayat Atha bin Yasar dan Abdullah bin Salam. Adapun dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam Bukhari dari Atha bin Yasar an Amr bin al-As, Nabi bahasan bi ayyaqulu la ilaha illallah, nanti dia mengatakan bi ayyushhada an la ilaha illallah. Namun riwayatnya mengatakan bi ayyaqulu la ilaha illallah, itu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbedaan riwayat. Maranikilah ruang telitin para alim ulama. Niki dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teliti. Dan dari hanya satu riwayat itu, dari riwayat lain terdapat perbedaan kata, niki dicatat. Tercatat maradiki. Ada yang mengatakan bi ayyushhada an la ilaha illallah, riwayat lain mengatakan bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga para alim ulama mengenai orang yang masuk Islam tersebut, apakah disyaratkan mengatakan asyhadu, ataukah cukup dengan apakah disyaratkan mengatakan asyhadu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataukah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seseorang tersebut sudah menjadi muslim. Misal larak sebut dengan medan nama Islam, baca dua kalimah syahadat,
Apakah harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru anda Islam? Ataukah cukup dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sah Islam? Dalam masalah nikah terdapat perbedaan pendapat ulama, terutama dalam ulama Syafi'iyah. Di antaranya Imam Ar-Ramli mensyaratkan harus asyhadu, harus mengucapkan kalimat asyhadu. Dan ini pun yang dimu'tamadkan oleh ba'dul mutaakhirin sebagaimana muqtada kalamil ubab, harus menggunakan kata asyhadu. Berarti tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki pendapat Imam Ar-Ramli, dan niki adalah muqtada kalamil ubab dan dimu'tamadkan oleh ba'dul mutaakhirin min asy-Syafi'iyah. Adapun kalam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu mengatakan asyhadu, hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti orang tersebut sudah dihukumkan menjadi Islam marak nikah. Nikah menurut kalam Imam Ibnu Hajar, dan ini pun disepakati oleh Imam An-Nawawi. Berarti sama pendapatnya dengan Imam An-Nawawi, cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hal demikian juga dikatakan oleh Al-Ubbi. Al-Ubbi ini merupakan ulama Malikiyah. Al-Ubbi ulama Malikiyah juga sependapat dengan Imam Ibnu Hajar. Itu cukup dengan ma yadullu 'alal iman, itu sesuatu yang menunjukkan atas iman. Misal dia mengatakan Allah wahidun wa Muhammadun rasulun atau Rasulullah, ini sudah cukup menurut Imam Al-Ubbi. Namun gurunya yaitu Ibnu Arafah. Ibnu Arafah guru daripada Imam Al-Ubbi. Ibnu Arafah ini pun ulama Malikiyah, sependapat dengan Imam Ar-Ramli, harus mengatakan asyhadu. Tidak sah kalau tidak mengatakan asyhadu. Oleh karena nikah yang mengatakan asyhadu disebutkan oleh Imam Bajuri marak nikah bahwa disyaratkan supaya sahnya tersebut nikah adalah labudda min lafzi asyhadu wa takririhi, harus mengucapkan kata asyhadu dan mengulangi asyhadu tersebut. Berarti asyhadu an la ilaha illallah malik kena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sebagian ulama mengatakan apakah disyaratkan ada huruf athaf, mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataukah tidak disyaratkan, cukup dengan asyhadu tanpa ada huruf athaf. Sebagian ulama mengatakan harus ada huruf athaf, sebagian mengatakan tidak perlu menggunakan huruf athaf. Berarti baru marak nikah syarat nikah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bajuri. Pertama adalah labudda min lafzi asyhadu wa takririhi, harus mengucapkan kata asyhadu dan mengulanginya. Berarti tidak cukup dengan sinonim asyhadu, muradif asyhadu. Nabi ini persamaan kata daripada asyhadu a'lamu. Tidak cukup mengatakan a'lamu an la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadan Rasulullah. Dan cukup. Sebagian ulama mengatakan itu sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Apakah mengatakan menggunakan kata asyhadu ataukah kata yang semakna dengan asyhadu itu a'lamu. Kemudian di antara syaratnya niki adalah la budda min tartibis syahadatain. Harus tertib antara dua syahadat. Itu asyhadu an la ilaha illallah baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baru terbalik. Seandainya nama Islam kena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah dia sah. Kemudian wa muwalatihima, harus mualah. Nun kena asyhadu an la ilaha illallah harus dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun menurut yang disebutkan oleh Al-Balibari maraknika murid Ibnu Hajar, beliau tidak mensyaratkan mualah, tidak harus mualah. Boleh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah kemudian barehan kena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khilaf ulama mengenai mualah tersebut.
Nah kemudian berarti 4 syarat tuh nikah berdasarkan disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Pertama adalah la budda min lafzi asyhadu wa takririhi wa la budda min tartib asyhadatain wa muwalatihima. Kemudian kelima marak nikah adalah ولا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير العرب. Nikah kelima. Dan harus mengakui bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang Arab saja, namun juga kepada selain Arab. Ini yang kelima nikah disyaratkan kepada orang-orang yang mengiktikadkan, orang kafir yang mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada Arab. Karena ada sebagian orang kafir marak nikah, mereka percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nyadun. Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, namun Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab, bukan selain Arab. Nah niki seperti al-Isawiyah. Isawiyah niki adalah suatu kelompok niki yang mengatakan bahwa Abu Isa al-Asfihani niki adalah seorang nabi. Abu Isa al-Asfihani yaitu kelahiran Khurasan atau Iran pada zaman mangkin niki mengatakan Abu Isa al-Asfihani tersebut seorang nabi, itu terjadinya pada abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah niki al-Isawiyah niki. Dan kepercayaan mereka tersebut al-Isawiyah niki, kelompok atau aliran al-Isawiyah niki, bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang Arab, bukan kepada selain Arab. Nah berarti bagi dengan menganut agama Isawiyah niki, ketika dia masuk Islam, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti harus dia juga diikuti dengan pengakuannya juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada selain Arab, di luar Arab juga. Berarti nikah syarat kelima nikah khusus tiba yang berfaham bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang Arab. Dan demikian juga marak nikah ketika orang tersebut yang masuk Islam nikah orang musyrik. Lamun orang musyrik berarti setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia juga harus mengatakan kafartu bima kuntu asyraktu bihi, bahwa saya mengingkari dengan apa yang saya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Itu saya mengingkari sekutu, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala bagi dengan musyrik. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama tidak perlu ada penambahan hal tersebut. Dan ini yang berkaitan dengan bi ayyi syahada la ilaha illallah. Apakah selaput dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat niki yang selamat era oleh akhirat maratikal mukarram? Nenten selaput dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat niki akan selamat oleh akhirat. Yo berarti tak ada. Dapat Islam, okey. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dengan niki adalah muslim. Dia diganggu je orang harus tetap hormati karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Marabasna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dhalika usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Itu bahwa saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka sudah dijaga darahnya tersebut. Asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga darah mereka tersebut dan harta mereka. Berarti diganggu temati. Lalu apakah selamat oleh akhirat? Belum tentu al-mukarram. Belum tentu. Karena bisa jadi dia sebut dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya mulutnya saja, namun hatinya tidak meyakini. Dan tidak meyakini. Oleh karena ini dalam sarahnya di sini mengatakan Nabi bahasa nikah
ghaira anna al-munji. Nabi bahasa ni ke waqila al-ma'na annahum ya'tuna bi kalimati at-tauhid wa dhalika kama rawa 'ismata dima'ihim wa amwalihim ghaira anna al-munji huwa at-tasdiq biha 'an samimil qalbi. Akan tetapi kalimat tauhid yang akan menyelamatkan tersebut, kalimat tauhid sak subur lengan hati sak paling dalam sak mula tentu yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nenten hanya sekedar lebih weh doan marak dengan munafik. Dengan munafik marak ni kal mukarram dengan munafik, mereka tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun aten tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dengan munafik lemak yang dikolok si Allah Subhanahu wa taala lapisan paling bawah oleh neraka. Kan sampun mengucapkan dua kalimat syahadat, namun ucapannya tersebut tidak diyakini, hanya mengucapkan dengan mulut maranika. Mudah-mudahan jaga iman yang peluk si Allah Subhanahu wa taala. ثم قال نفتح به أعينا عميا. Dalam riwayat Abdullah bin Amr mengatakan yuftahu biha. Dalam riwayat Abdullah bin Amr yuftahu biha. Dalam riwayat baru Abdullah bin Salam mengatakan naftahu bihi a'yunan umya. Dan kami membuka dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, mata yang buta, wa adhanan summa, telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati yang sudah tertutup. Itu dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud berarti tiang pelungguh tersebut sebagai umat manusia mendapatkan petunjuk, yaitu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir mata tiang pelungguh yang buta menjadi terbuka, pendengaran tiang pelungguh yang tuli menjadi mendengar, yaitu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan mata tiang pelungguh ni ke tiang pelungguh mempergunakannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala penentang tiang pelungguh. Demikian juga dengan telinga tiang pelungguh ni kalah menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa quluban ghulfa, dengan hati tiang pelungguh tersebut yang sudah tidak tertutup berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelungguh ni ke meyakini, mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terbuka ni ke berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiang pelungguh ni ke jelas akan lebih hina daripada binatang maranika. Berdua akal namun tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai maraniki jadi dengan selam maraniki mengenal Allah Subhanahu wa taala, berdua akhlak, berdua aturan di dalam kehidupan tiang pelungguh niki napang irap menjalani kehidupan. Kemudian tiang pelungguh huwikan bahwa setelah kehidupan niki akan ada kematian, setelah kematian niki ada yaumul hisab, yaumul mahsyar, setelah niki akan ada surga ataupun neraka, dan berbagai macam informasi gaib yang tiang pelungguh dapatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia buat tahu tiang pelungguh niki bahwa tiang pelungguh niki berasal dari manusia pertama yang bernama Adam alaihi salam dengan pasangannya Siti Hawa maranike. Sekiranya tiang pelungguh hendak beragama maranike pinang ke be oleh be asal usul tebaranike ngone-ngone ambo teori Darwin kadun kalingan terus monyet asal dah mere para monyet maranike. Naudzubillah min dzalik. Mereka berkat selalu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang sudah terbuka, membuka mata yang pelungguh, marak basen telinga yang pelungguh, dan membuka hati yang pelungguh. Selalu ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalannya yang lurus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, wa akhbarani Abu Waqid Al-Laythi, dan memberitakan kepadaku oleh Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi ini aran Al-Harith bin Auf. Aran Abu Waqid Al-Laythi adalah Al-Harith bin Auf. Menurut Imam Bukhari, Abu Waqid Al-Laythi nama aslinya Al-Harith bin Auf, dan beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan perang Badar, ikut serta dalam perang Badar. Ini menurut Imam Al-Hakim. Annahu sami'a Ka'ban yaqulu, bahwa beliau Abu Waqid Al-Laythi atau Al-Harith bin Auf pernah mendengarkan Ka'ab bin Ahbar mengatakan mithla ma qala Ibnu Salam, seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Abdullah bin Salam tentang ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Wallahu a'lam bishawab.